Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas bab kedua, yaitu tentang sistem reproduksi pada hewan ya. Langsung saja kita masuk ke reproduksi pada hewan ya. Reproduksi pada hewan di sini ada aseksual ya, yaitu vegetatif ya, secara tidak kawin. Kalau seksual atau generatif ini secara kawin. Reproduksi secara aseksual itu ciri-cirinya adalah tidak melibatkan alat-alat reproduksi. Jadi tidak ada melibatkan alat-alat reproduksi ya. Kemudian tidak ada peleburan antara sel sperma dan sel telur ya, jadi tidak ada fertilisasi. Kemudian menghasilkan keturunan yang sama persis karena dia itu langsung ya dari induknya. Kemudian menghasilkan keturunan yang banyak dalam waktu yang singkat. Sedangkan pada reproduksi secara seksual itu melibatkan alat-alat reproduksi ya, reproduksi betina dan reproduksi jantan. Kemudian terjadi fertilisasi atau peleburan antara sel sperma dan sel telur dan menghasilkan keturunan dengan sifat yang bervariasi karena adanya dari gen yang jantan dan dari gen yang betina ya. Hewan di sini dibagi menjadi dua ya. Hewan itu ada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang memiliki struktur tubuh yang masih sederhana dan memiliki tulang belakang atau yang disebut dengan hewan avertebrata. Kalau kalian pernah belajar ya di kelas 1 itu tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Klasifikasi makhluk hidup pada animalia itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya avertebrata atau invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Di sini avertebrata itu termasuk golongan hewan yang tingkat rendah karena struktur tubuhnya itu masih sederhana. Begitu pula pada proses reproduksinya ya, reproduksinya. Di sini reproduksi aseksualnya dengan pertumbuhan tunas, fragmentasi dan partenogenesis. Kita masuk ke reproduksi aseksual yang pertama, yaitu pertumbuhan tunas atau yang dinamakan dengan budding ya. Di sini ada hewan-hewan yang reproduksinya itu menggunakan dengan ada tumbuhnya tunas ya. Tunas itu bentuk reproduksi aseksual di mana individu baru itu tumbuh suatu individu ya. Contohnya di sini ada Hydra sp. Ya contohnya di sini ya, misalnya ini tubuh Hydra. Tubuh Hydra itu kemudian dia ditumbuhi oleh tunas. Di sini tunas, kemudian tunasnya nanti membesar. Tunasnya membesar dan membesar. Ketika sudah membesar, tunasnya itu akan lepas dan kemudian tumbuh individu baru. Itu yang dinamakan dengan budding atau pertumbuhan tunas. Biasanya hewan-hewan yang reproduksinya dengan budding itu tumbuhan yang kategori rendah ya, tingkat rendah, yaitu pada filum Porifera dan Coelenterata. Hydra. Hydra is one of the simplest sedentary multicellular freshwater organism about 1 centimeter long. It has a tubular body with a basal disc for attachment and a free distal or oral end-bearing mouth and circlet of tentacles. Hydra reproduces asexually by budding. At the time of asexual reproduction, small buds appear on the body wall. Nah ini ya tunasnya, nanti tumbuh tunas. As the bud elongates, a mouth opens at its free anterior end, followed by the development of tentacles at the base of the oral region.
The newly developed hydra The detaches newly developed hydra Kemudian tunasnya detaches itu from the akan parent tumbuh body dan and fixes on a lepas. substratum. Ketika menempel di media lain, dia akan tumbuh seperti itu ya. Reproduksi seksual yang kedua yaitu fragmentasi ya. Fragmentasi itu berasal dari kata fragmen, yaitu bagian-bagian. Jadi fragmentasi itu seperti ini ya. Contohnya di sini ada planaria ya, ini hewan planaria. Ketika planaria itu dibelah menjadi dua bagian, pembelahannya ini akan muncul setelah dibelah menjadi dua akan muncul bagian tubuh yang baru, jadi meregenerasi. Jadi setiap potongan tubuhnya itu membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada di bagian di bagian tubuh tersebut. Contohnya di sini misalnya bagian ekor kan, berarti kepalanya nggak ada, nanti akan tumbuh bagian kepala, dan bagian kepala ini yang tidak ada ekornya nanti akan tumbuh bagian ekor. Seperti itu yang dimaksud dengan fragmentasi ya. Jadi ada dua tahapan ya, kalau dalam fragmentasi ada yang pertama itu tahap pembelahan atau pemotongan, dan kemudian yang kedua itu tahap regenerasi. Yang ketiga adalah partenogenesis ya. Partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Di sini contohnya lebah madu dan kecoa ya. Jadi pada lebah madu itu kan ada ratu ya. Ratu ketika bertelur, dia bertelur dan telurnya itu tidak dibuahi oleh lebah jantan, dia akan menjadi lebah jantan ya, lebah jantan. Kemudian apabila sel telur pada ratu ini dia dibuahi oleh sel jantan dari lebah jantan, dia akan membentuk lebah betina ya. Sedangkan pada kecoa ya, partogenesis ini menghasilkan kecoa betina ya. Beda ya, kalau ini partogenesis dia menghasilkan lebah jantan. Kalau pada kecoa partogenesis, sel telurnya yang tidak dibuahi itu menghasilkan kecoa betina yang tidak bersayap. Selanjutnya adalah perkembangbiakan pada hewan tingkat tinggi ya, sistem reproduksi pada hewan tingkat tinggi. Hewan tingkat tinggi itu merupakan hewan yang memiliki struktur tubuh yang kompleks dan jaringannya sudah berkembang dengan baik ya, atau disebut dengan hewan vertebrata ya, seperti tadi ya. Berarti memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang, dia sudah tubuhnya sudah sempurna ya. Reproduksinya secara seksual ya. Jadi pada hewan tingkat tinggi itu hanya bereproduksi secara seksual, tidak ada yang bereproduksi secara aseksual. Reproduksi seksual pasti melalui proses yang namanya fertilisasi ya. Di sini fertilisasi itu dibagi menjadi dua. Pada hewan fertilisasi dibagi menjadi dua, ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Pada fertilisasi eksternal, proses peleburan sel sperma dan sel telur itu terjadi di luar tubuh induknya, jadi di luar tubuh. Jadi telurnya itu keluar, kemudian telurnya itu baru dibuahi ya oleh sel sperma. Contohnya di sini Pisces ya, Pisces dan amfibi. Pisces itu golongan ikan dan amfibi itu golongan hewan yang hidup di dua alam. Kemudian kalau fertilisasi internal adalah proses peleburan sel sperma dan sel telurnya terjadi di dalam tubuh induk betina atau di bagian oviduk atau tuba falopi. Contohnya di sini ada reptil ya, reptil hewan yang melata, aves itu golongan burung ya, golongan burung, dan mamal hewan yang menyusui. Kemudian perkembangan embrio pada hewan ya. Jadi hewan itu perkembangan embrionya dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya ovipar ya. Ovipar, ada yang namanya vivipar dan ovovivipar ya.
Ovipar itu apa? Ovipar itu hewan yang embrionya itu berkembang di luar tubuh induknya, yakni dalam sebuah telur yang dilindungi oleh selaput atau cangkang ya. Jadi kalau ovipar itu ciri-cirinya biasanya hewannya itu bertelur ya. Jadi kalau telur itu ditetaskan, kemudian embrionya itu bakal yang individu barunya itu berkembang di luar tubuh induknya. Contohnya di sini ada cicak, katak, ikan mujair, ayam, dan itik. Kemudian yang kedua itu vivipar ya. Vivipar itu yang melahirkan. Perkembangan embrionya terjadi di dalam tubuh induk betina, tepatnya di dalam rahim induk betina. Contohnya kucing, gajah, kerbau, paus, kambing ya. Itu yang biasanya hewan-hewan mamalia ya. Hewan-hewan ini ketika di dalam kandungan ibunya dia mendapatkan nutrisi dari induknya dengan perantara yang namanya plasenta. Tetapi ketika sudah dilahirkan, karena pencernaannya belum kuat dan dia belum bisa mencari makan sendiri, maka hewan-hewan yang vivipar ini dia mengambil makanan dari ibunya, yaitu dengan cara menyusui. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar ya, jadi bertelur dan melahirkan. Maksudnya gimana sih? Jadi perkembangan embrionya itu di dalam telur berselaput dalam tubuh induk betina, dan setelah cukup umur telurnya itu menetas. Kemudian hewan muda akan keluar dari induk betina dengan cara dilahirkan. Ya, jadi pertamanya tuh keluar dulu telurnya, kemudian setelah beberapa lama telurnya itu menetas ya. Contohnya di sini itu ada kadal dan sebagian jenis ular. Jadi bedanya kalau pada ovipar yang bertelur itu dia harus telurnya itu harus didiamkan beberapa lama ya, tergantung jenis hewannya. Kalau ovovivipar ini ketika keluar tidak selang beberapa lama telurnya itu akan keluar sendiri, akan menetas individu barunya. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, proses kelahiran, dan perkembangan menuju kedewasaan, kemudian berkembang biak dan mengalami kematian ya. Jadi di sini perkembangan hewannya dari ketika telur sampai ketika mati ya. Pada siklus hewan tertentu terjadi bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut dengan metamorfosis ya. Di sini metamorfosis itu dibagi menjadi dua, ada metamorfosis yang sempurna, ada metamorfosis yang tidak sempurna. Apa sih bedanya? Jadi kalau metamorfosis sempurna itu seperti ini nih, contohnya metamorfosis sempurna ya, pada seperti ini. Seperti pada lalat ya. Jadi telur kemudian berkembang menjadi larva kemudian menjadi pupa dan dewasa. Jadi perbedaan strukturnya itu memiliki banyak perubahan. Jadi dari telur ke larva kemudian pupa menjadi dewasa. Itu terlihat sekali ya perbedaannya. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu seperti yang terjadi pada kutu ya. Di sini contohnya kutu. Jadi kutu itu bertelur, kemudian telurnya itu menetas menjadi nimfa ya. Kalau nimfa namanya. Jadi kutu yang kecil-kecil itu namanya maksudnya hewan yang kecil-kecil itu nimfa. Di sini strukturnya itu mirip, hanya ukurannya saja yang berbeda gitu. Itu yang dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna ya. Kalau yang sempurna itu yang seperti ini, yang tiap tahapannya itu perbedaannya itu kentara. Kemudian kita masuk ke teknologi reproduksi pada hewan ya. Jadi pada perkembangannya ditemukan ya, ilmuwan-ilmuwan itu menemukan teknologi reproduksi pada hewan. Apa sih teknologi reproduksi itu? Jadi cara
perbanyakan makhluk hidup dengan menggunakan prosedur atau peralatan tertentu untuk mendapatkan keturunan atau individu baru secara cepat ya. Jadi ini biasanya pada hewan-hewan yang tingkat tinggi ya, seperti yang vertebrata. Karena yang pada vertebrata itu harus melewati perkawinan atau fertilisasi sehingga prosesnya agak lambat. Jadi dengan adanya teknologi ini menjadi lebih cepat. Di sini contohnya pertama ada cloning ya. Kalian pasti sering mendengar apa itu cloning. Ada inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Teknologi reproduksi yang pertama pada hewan adalah cloning ya. Cloning adalah proses pengambilan informasi genetik dari satu makhluk hidup dan membuat salinan identiknya ya. Jadi individu yang dihasilkan itu sama persis dengan induknya karena memiliki informasi genetik yang identik ya. Di sini pertama-tama sel donor itu diambil dari puting domba. Di sini ada puting domba diambil, ini nukleus donor ya. Kemudian yang kedua, kedua sel itu didifusikan menggunakan gelombang listrik ya, menggunakan gelombang listrik. Kemudian yang ketiga, nukleusnya dari intinya dihilangkan, nukleus dari inti dihilangkan. Kemudian selnya didifusi dan mulai membelah secara normal. Kemudian embrionya berkembang. Dia ditempatkan. Pertama ditempatkan dulu di rahim ibunya, kemudian embrionya berkembang menjadi anak domba doli ya. Ini jadi tahapan pada cloning hewan ya. Di sini contohnya ada domba. Kemudian yang selanjutnya ada inseminasi buatan ya. Inseminasi buatan adalah pemasukan sperma secara langsung ke dalam serviks atau uterus dan menggunakan alat inseminasi ya. Jadi sperma dari cowoknya dimasukkan ya ke serviks yang sel individu betina ya. Kemudian yang terakhir ada fertilisasi in vitro. Jadi proses fertilisasi dengan mempertemukan sel telur dan sel sperma secara manual di dalam cawan laboratorium ya. Jadi di cawan ya. Kemudian nantinya ketika embrio terjadi fertilisasi di luar di dalam cawan laboratorium, kemudian berkembang menjadi embrio, embrionya itu ditransfer ke dalam uterus. Jadi seperti itu ya. Mungkin sekian penjelasan hari ini tentang reproduksi pada hewan ya. Ustazah minta maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.